episode kedua Perempuan Berbicara, kami menghadirkan Rahmatan untuk berbicara tentang 15 tahun perjanjian damai yang sudah berlangsung di Aceh. Beliau adalah seorang aktivis HAM, pegiat isu perempuan yang juga salah satu sosok pejuang pada masa konflik. Andil beliau dalam perjuangan gerakan Aceh Merdeka tidak bisa dipandang sebelah mata. Kalau misalnya dari pemerintahan sendiri ada nggak yang melakukan itu untuk Sebenarnya ada melalui DRA, tapi kan nggak semua tersentuh. Sekarang ini seluruh Aceh. Sekarang kayak gini, orang ada rumah dibakar. Kalau ada yang mengajukan ada, kalau nggak ada yang mengajukan misalnya orang udah nggak boleh deh, udah nggak boleh buat apa-apa. Ada dikasih rumah. Yang ibu ini memang dia udah didata, dulu pernah didata, pernah diambil berkat dia, KTP, KPA segala macam. Tapi bantuan nggak pernah datang ke dia, cuma janji-janji aja. Jadi kosong. Nur Resikin. Ini pembakaran kuburan. Ini Arakundo. Tragedi Arakundo. Iya. Ini simpang KKA. Iya. Simpang KKA. Jadi kembali ke mereka masing-masing. Nah, kita lihat kan hari ini siapa yang mereka memilih hidup dengan keluarga, mencari jalan hidup sendirilah. Nggak ada ketergantungan dari panglima, nggak ada ketergantungan dari pemimpin yang lagi. Tapi mereka memilih untuk kehidupan mereka sendiri. Ada yang kan setelah perdamaian ini kan mereka kan memilih hidup kembali ke ranahnya masing-masing. Jadi istri lah. Ada sebagian misalnya kayak di daerah Baitu Salam tuh mereka jadi kuli batu bata. Batu bata. Terus ada juga pasukan Nombal ini yang yang mencari tiram di sungai. Ada juga. Jadi mereka nggak ada mau berharap ke pemimpin, tapi pemimpin sudah sibuk dengan masing-masing. Jadi mereka ya udah memilih mencari kehidupan sendiri gitu ya. Berarti mereka memang nggak terlibat ke politik gitu kayak setelah konflik. Sebagian besar mereka tidak terlibat dalam konflik, tidak terlibat dalam politik, tapi mereka memilih hidup sendiri. Iya. Ada sebagian yang dulunya kenapa mereka mau bergabung dengan GAM? Ada karena mungkin faktor keluarga. Keluarga mereka diancam kayak kata bilang tadi kan. Dan keluarga mereka sudah masuk GAM, atau ada yang sebagian keluarga mereka sudah dibunuh di depan matanya. Ada yang keluarganya menjadi sasaran aparat TNI, maka mereka bergabung dengan GAM. Ada yang karena hati nurani sendiri. Jadi karena dia dibilang besok kalau seandainya merdeka kalian bisa jadi polwan. Itu ada juga yang mengaku seperti itu. Makanya saya masuk GAM, katanya kayak gitu kan. Terus ada juga yang karena mereka tidak tahu apa-apa, itu dibawa sama suaminya ke gunung, suruh ikut latihan, jadi pasukan balik. Nah, jadi kan ada banyak faktor kenapa mereka bisa bergabung dengan pasukan balik. Itu dia. Pasukan Inang Bale yang merupakan laskar wanita gerakan Aceh Merdeka pernah menjadi kesatuan gerakan Aceh Merdeka yang menakutkan di masa konflik. Begitu banyak cerita yang mengesankan tentang kemampuan mereka dalam bertempur. Mereka dilatih secara militer, naik gunung, dan ikut pelatihan senjata. Sebagian pasukan Bale kan, mereka tuh sebenarnya ingin diperhatikan oleh pemimpinnya. Itu yang paling utama. Kita melihat bahwa hari ini kan pemimpin sibuk dengan masing-masing, sementara kepedulian terhadap para kombatan ini kan tidak ada. Jadi seharusnya dari pemerintah juga setelah 15 tahun perdamaian di Aceh, mereka sebenarnya kan setidaknya mereka diakui mereka bahwa mereka ada. Kemudian mereka juga harus ikut terlibat dalam pembangunan
pembangunan Aceh. Jadi saya melihat hari ini tidak ada kombatan yang terlibat langsung dengan pembangunan pemerintahan Aceh. Bahkan mereka kadang-kadang tidak tenggelam. Mana kombatan hari ini kan tidak muncul. Malah banyak tokoh perempuan lain yang muncul hari ini. Di ranah politik, Iya, di ranah pemerintahan politik. gitu kan ya. Ya, seharusnya kan mereka lebih utama. Seharusnya. Dan kita tidak bisa salahkan juga, karena juga itu harus kembali kepada diri sendiri juga. Apabila kombatan ini memang perlu diakui, mereka sendiri yang harus memunculkan diri sendiri kan itu. Saya kemarin sempat ngomong-ngomong dengan beberapa kombatan bahwa kalian itu harus kembali hari ini untuk pembangunan Aceh. Kalian harus ikut andil dalam pembangunan Aceh, karena tidak mungkin berdiam diri, tanpa pergerakan apapun. Sementara isu kalian tenggelam, bahkan orang-orang yang tidak muncul dulu sudah ada siapa mereka, entah dari mana kan. Padahal yang dulu berjuang di depan garda terdepan gitu pasukan Inobale, tapi hari ini mereka tidak ada lagi. Nah, kenapa? Ya karena seharusnya ini kesempatan juga harus ada dari pemimpin sendiri. Saya lihat di ranah kemarin politik kan, tahun 2019 itu ada juga yang ikut berpartisipasi dalam politik. Mereka ikut mencalonkan diri. Itu daerah PD kalau nggak salah ada terpilih beliau jadi ini DPR. DPRK. Tahu periode yang dulu ya, yang lalu. Yang sekarang ini tidak ada. Terus bagaimana dengan idong-bale yang mendapatkan suaka politik di luar negeri, misalnya kayak di Norwegia, terus ada juga di Kanada dan Amerika Serikat juga ada gitu kan. Itu mereka di sana ngapain sih Kak? Yang mereka masih aktif nggak sih menyuarakan tentang hal-hal kayak gini, sosial tentunya perempuan gitu? Mereka di sana aktivitasnya apa gitu? Setahu Kakak? Kalau dibilang setahu saya nggak tahu ya apakah ada pasukan Inobale yang berada di luar. Tapi mungkin partisipan GAM dulu ada. Sebagian mereka sudah ke sana dan mereka mengambil suaka politik, dan kemudian untuk isu-isu Aceh kita tidak tahu apakah mereka masih menyuarakan atau tidak. Kita tidak tahu di sana mereka seperti apa, karena mereka juga untuk komunikasi dengan kita juga untuk sekarang ya sudah tidak ada lagi. Paling kalau sahabat saya mungkin hanya sebatas mereka kan hanya menjadi ibu rumah tangga atau tidak ada yang terlibat di ranah sosial enggak gitu kayak itu tidak lagi mungkin ya, kan lebih memilih sekarang hidup berumah tangga. Kecuali Kak Sadia Ramadan ya Kak ya. Sadia Marhaban. Oh, Sadia Marhaban. Beliau sekarang masih aktif bersama Kakak gitu ya. Kalian sering bareng. Iya. Untuk tetap aktif di sosial, bahkan isu-isu konflik masih fokus gitu ya sampai sekarang. Itu sejauh apa sih Kak? Karifah pengen dengar dari Kakak. Sejauh apa kalian terlibat gitu? Setelah MOU Helsinki 15 tahun, sejauh apa kalian masih terlibat dalam menangani isu-isu konflik ini? Kalau untuk ranah isu perdamaian, kita tetap konsisten dengan isu perdamaian. Karena apa? Dengan damai ini kan kita bisa bekerja, bisa beraktivitas, bisa melakukan semua hal, banyak hal yang bisa kita kerjakan. Bersama sahabatnya Sadia Marhaban yang merupakan satu-satunya perempuan yang menjadi juru runding perdamaian Aceh tahun 2005, mereka masih komitmen dengan misi mereka semasa konflik, akan terus terlibat dalam aksi kemanusiaan, khususnya menangani persoalan-persoalan di masa konflik yang masih belum terselesaikan hingga saat ini. Iya, nggak apa-apa, boleh. Iya, yang dia kan dibunuh juga kan di pesawat kan. Nah, jadi waktu itu kan terakhir kakak keluar dari Aceh, jadi dia undang kakak ke Kontras waktu itu kan. Iya, dia aktif di Kontras sih. Dia undang kakak ke Kontras, dia
saya pingin mantan cerita dengan saya informasi terakhir di Aceh. Undang sama dia untuk bicara di Kontras. Terus dia senang kali ketemu sama orang Aceh. Dia salah satu aktivis HAM di Jakarta ya waktu itu yang concern gitu Kak ya sama apa namanya pelanggaran HAM di sini. Kakak sering menyampaikan berita juga ke beliau? Enggak langsung. Enggak langsung. Dari kawan-kawan. Dari kawan ke kawan. Ke kawan dari kawan dari Iya. Makanya dia cuma dengar nama Kak Matan, tapi orangnya baru kenal, baru itulah yang kenal sama dia. Tapi kakak udah ketemu langsung ya? Itulah Waktu di Kontras. Waktu pertama kali kakak ke Jakarta, di situ dia diundang kakak sebagai Iya. narasumber waktu itu. Terus bicara kita tentang Aceh, Iya. kemudian konflik di Aceh gimana terkini, terus gimana situasi kondisi kan kita itu kan masih mencekam kan. Iya. Mana-mana ada pos TNI, ada ditaruh ala rintang tuh kan pasti. Terus banyak hal lah yang dia mungkin sehingga dia kan waktu itu kan mau ini ya mau bantu kawan-kawan yang harus diadvokasi ya. Iya. Yang nggak aman lagi di Aceh, diadvokasi ke luar negeri. Oh gitu. Jadi banyak ada beberapa orang aktivis yang Ke tingkat internasional Kak ya? Jadi kakak cukup aktif lah pada saat itu ya Kak ya? Di sana. di sana juga kita melakukan aksi bersama dengan orang-orang. Oh gitu. Iya. Kan nasib kita sama gitu Kak ya? Mereka juga konflik juga di sana Jadi ya? seminggu sekali kita buat aksi massa untuk menuntut pencabutan orang sipil dari Aceh, Iya. cabut orang sipil di Papua. Iya. Kayak gitu. Oh, berarti pengacara Papua dan Aceh pada saat itu juga mereka bersama-sama menyuarakan itu untuk ya untuk tidak ada konflik lagi gitu ya. Iya sih, nasib kita memang sama terus Kak. Nah, kita juga ada lihat di artikel kalau kakak tahun 2017 itu mendapatkan penghargaan itu kayak peacemaker gitu ya Kak ya, orang yang terlibat dalam perdamaian gitu. Itu tahun 2017 di 2017 itu di Bangkok ya Kak ya? Bangkok. Itu gimana sih kok kakak bisa, itu perasaan kakak gimana pada saat itu Sebenarnya gimana? nggak tahu kok bisa gitu kan. Iya. Jadi waktu itu tiba-tiba kata dia beritahu bahwa mantan ada undangan dari UNDP. Iya. Mantan, orang ini ucapkan selamat, mantan selamat ya, mantan mendapat handpiece dia bilang gitu kan. ya. Apa tuh? Nggak ngerti nggak tahu itu apa. Iya, mantan ke pekerja kemanusiaan masa konflik bilang gitu. Ya udah, mantan tuh diundang tanggal berapa ya kemarin tuh? Tanggal 9 kalau nggak salah. Ada dari Afghanistan. Kalau Indonesia ada dua. Indonesia ada Poso Gunawan, Poso laki-laki. Ya, orang laki. Aceh kakak. Aceh, ya. Kakak luar biasa kak. Terus dari Afghanistan ada, India, Iya. terus dari Palestina, dari Filipina, Thailand. Jadi ada berapa ya? Kalau nggak salah Itu tingkat Asia ya kak ya? Asia, enggak, bukan Asia. internasional, Iya, seluruh internasional. dunia. Luar biasa kak, kakak salah satu orang yang mendapatkan itu dan juga perempuan gitu kak. Perempuan yang mendapatkan